Nah kala itu ini kejadian naas ini terjadi waktu si operator CNC itu menebang kayu. Rupanya arah robohnya kayu ini berbalik. Diprediksi tadinya kayu itu mau dirobohkan ke arah yang berlawanan dengan dimana ada Dodok di situ. Cuman waktu itu kayu begitu liar, nggak bisa dikendalikan lagi kan robohnya. Set, kayu yang ditebang itu roboh mau mengarah ke arah Dodok di mana Dodok ada di situ. Berteriaklah Hadi waktu itu, "Dodok, awas!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Cokro. Kali ini hidup manusia, umur manusia memang tidak akan bisa diprediksi oleh siapapun, karena itu menjadi hak prerogatif Allah. Kapan manusia itu akan dipanggil dan kapan waktunya itu masih menjadi misteri untuk manusia. Yang perlu disiapkan adalah keimanan kita, kepercayaan kita bahwa kita pasti akan kembali menghadap Ilahi. Yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi semua itu adalah amal ibadah kita untuk bekal kelak ketika kita menghadap kepada Sang Kholik. Seperti kisah yang satu ini, ajal ataupun maut kapan saja bisa menjemput. Manusia tidak akan tahu waktunya kapan. Kisah ini dibagikan oleh seorang narasumber bernama Hadi, di mana Hadi ini mempunyai seorang teman bernama Dodok. Nah, Hadi dan Dodok ini mempunyai lakon hidup yang tidak mengenakan, di mana temannya Hadi ini yang bernama Dodok ini meninggal dengan tragis ketika mereka sama-sama pergi merantau ke daerah Palembang di daerah Batu Raja. Dan ini adalah kisah nyata yang dibagikan oleh Hadi kepada saya melalui email. Tapi sebelum melanjutkan kisahnya, jangan lupa sahabat-sahabat semua untuk menekan tombol subscribe tentunya, aktifkan lonceng, like, and comment, agar bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang dan bisa menghibur sahabat-sahabat semua. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, Mas Cokro ucapkan ribuan terima kasih. Kita langsung saja ke inti ceritanya. Hadi dan Dodok ini adalah sahabat karib, di mana ada Hadi pasti di situ ada Dodok. Nah, pada suatu ketika Hadi ini diajak oleh Dodok ini untuk merantau, ikut bos ngikut bos circle Geraji Kayu ke daerah Palembang. Pada sore itu, Dodok datang ke rumah Hadi sekitar jam 5 sore. Datang Dodok ke rumah Hadi. Setelah sampai di rumah Hadi, Dodok mengajak Hadi untuk ikut merantau. Kata Dodok, "Hadi, kamu lagi ada kerjaan enggak?" "Ya dari kemarin sih lagi nganggur ini, emang kenapa?" Kata Hadi kan begitu. "Enggak, ini kan ada loka," kata Dodok itu sama Hadi. "Loka apa?" kata Hadi. "Mau enggak ngikut circle Geraji Kayu itu? Hasilnya lumayan loh itu kalau kita mau," katanya. "Ke daerah mana?" kata Hadi kan. "Ke daerah Palembang," kata Dodok. Nah, sejenak Hadi berpikir, jauh amat ya ke daerah Palembang.
Nah memang waktu itu lagi keadaan paceklik di desanya itu. Jadi Hadi sempat berpikir sejenak, kalau Hadi tidak menerima tawaran Dodo ini, dia juga bingung mau kerja apa lagi di desanya itu kan. Akhirnya setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Hadi pun menerima tawaran Dodo. Terus kata Hadi bertanya pada Dodo, kapan kira-kira berangkatnya? Malam ini juga. Kaget Hadi, kok mendadak banget? Begitu ngajak langsung berangkat? Ya iya, karena kan bosnya itu ngajak sudah dari kemarin, saya baru sempat ngomong sama kamu sekarang. Nah berangkatnya tuh malam ini. Lah kalau malam ini saya belum ada ongkos, kata Hadi kan gitu. Enggak, tenang, kita dikasih kasbon dulu sama bosnya itu. Nah, berangkatlah mereka kan. Sebelum berangkat, Dodo ini berpamitan sama istrinya di rumahnya. Dek, aku mau merantau, kata Dodo kan gitu. Merantau kemana mas? Ke Palembang. Sama siapa? Hadi. Terus merantau kerja apa? Ikut circle, ngeraji kayu. Kok jauh amat ya di Palembang? Iya, tapi mau gimana lagi? Di sini kan nggak ada kerjaan kalau nggak merantau. Waktu itu kan. Akhirnya dengan berat hati istrinya Dodo ini merelakan Dodo ini untuk merantau sama Hadi ke Palembang. Ketika menyiapkan perbekalan, pakaian apa dimasukkan di tas, ini ada hal yang ganjil nih. Si istrinya Dodo ini memasukkan sehelai kain jarik, kalau kata orang Jawa itu ya, ke dalam tasnya. Kata Dodo, kok kamu ngasih saya jarik bukan selimut, katanya. Ya selimutnya kan untuk anaknya mas, ini jarik ini kan nganggur, nanti untuk selimutan kamu aja di sana. Nah setelah itu ya sudah, akhirnya Dodo selesai berkemas ke tempat Hadi untuk pergi ke rumah bosnya. Singkat ceritanya, mereka sudah sampai di daerah Palembang waktu itu. Sampai di daerah Palembang itu sekitar karena berangkatnya jam 7 malam, nyampe di sana itu sekitar pagi jam 9 itu. Sampai di sana, di tempat togenya bos besarnya itu, Hadi dan Dodo sampai di situ. Mereka beristirahat sejenak, mempersiapkan perbekalan segala sesuatunya untuk masuk ke hutan yang mau digeraji kayunya. Rombongan itu satu circle itu rombongannya ada kala itu 5 orang. Hadi berdua dengan teman yang lainnya itu 3 orang. Nah keesokan harinya berangkatlah rombongan Hadi ini ke dalam hutan, di mana kayu yang mau digeraji itu di daerah situ, di daerah Palembang itu kan. Masuklah ke hutan sampai masuk ke hutan. Nah, di situ kayu itu masih banyak banget di daerah Palembang, masih gede lah, macam-macam, ada kayu mentru dan lain sebagainya. Sebelum mereka bekerja, mereka itu membuat tenda untuk menginap karena jauh dari rumah warga, jadi mereka membuat tenda untuk menginap di situ. Membuat tenda pakai sinso, bikin kubu-kubukan itu kan ya, sinso nganger. Nah rupanya tempat tenda yang didirikan oleh rombongan si Hadi dan Dodo ini tepat di ini sungai, ada sungai mati masuk sedikit gitu kan ya, sungai. Nah di sini tuh ada apa, das-dasan rawa lah kalau orang bilang Jawa itu ya, orang Jawa bilang itu das-dasan rawa. Nah di sini itu bambu-bambu petung itu. Hadi sama Dodo ini nggak berpikir apa-apa tentang tempat yang mereka tempatin itu, jadi sudah biasa saja. Setelah itu mereka selesai sampai sore hari, gubuk selesai. Akhirnya malam itu mereka beristirahat sebelum besok paginya melakukan aktivitas untuk geraji kayu. Ketika malam itu mereka tidur istirahat semua, si Hadi ini terbangun. Kala itu Hadi melihat jam itu udah jam setengah 12. Ketika Hadi bangun, seperti ada suara yang memanggil dari bawah bambu-bambu itu. Hadi
berdiam. Dia tidak berani membangunkan yang lainnya. Keadaan di situ kan remang-remang, cuman pakai lampu minyak, lampu obor minyak itu kan, pakai kaleng itu. Diperhatikan sama Hadi, ini orang atau apa yang manggil-manggil saya ini ya? Tapi kok di dalam hutan ada yang memanggil. Akhirnya Hadi nggak peduli itu tuh, langsung aja tutup selimut, tidur, nggak dengerin lagi, ditutup kupingnya Hadi, udah nggak diambil pusing. Nah, ketika tidur Hadi bermimpi ditemuin seorang wanita cantik luar biasa, cantik. Hadi itu bermimpi ditemuin seorang wanita cantik. Dalam mimpinya itu Hadi melihat wanita itu tersenyum menggendong satu orang anak yang masih kecil, mendatangi Hadi. Perasaan Hadi waktu itu, Hadi sedang duduk di bawah gubuk-gubukan itu kan, wanita itu datang. Nah, ketika wanita itu datang menanyakan, "Dodo, teman kamu itu namanya siapa? Yang mana?" katanya. "Yang tadi pagi masuk ke rumah saya," kata perempuan itu. "Lah emang kamu siapa?" "Ya aku orang sini, rumahku di sini. Temanmu tadi masuk ke rumah saya, namanya siapa?" Lalu Hadi teringat, siapa? "Dodo mungkin," kata wanita itu kan dalam mimpi. Ditunjuklah, wanita itu menunjuk kepada Dodo yang lagi tidur. "Itu," katanya. "Oh itu teman saya namanya Dodo." "Emang kenapa?" "Enggak, dia tuh masuk ke rumah saya tanpa permisi," kata perempuan itu kan. "Jadi bilangin, suruh dia nemuin saya, kalau enggak dia tahu akibatnya." Setelah perempuan bilang begitu, terbangun Hadi. Ketika terbangun, dia ngelihat jam lagi, sekitar jam 3 malam waktu itu. Dia melihat Hadi. Terus setelah itu Hadi berpikir, sebenarnya siapa wanita yang mendatangi dia dalam mimpi ini? Dalam benak Hadi itu beribu-ribu pertanyaan. Kok ada ya wanita cantik di dalam hutan menemui dia, tapi di dalam mimpi itu, dan menanyakan si Dodo. Nah, Hadi tidak menghiraukan lagi mimpi itu. Kembali dia tidur sampai keesokan harinya. Dia pun tidak bercerita tentang hal itu kepada Dodo atau siapapun. Tapi sore hari sebelum mereka tidur pun Hadi sempat heran. Walaupun itu bercandaan, sempat heran. Si Dodo ini waktu mau tidur mereka ini saling bercanda. Kata Dodo, "Nah, kamu dibawain sarung sama istri kamu?" "Iya, selimutan." "Lah, saya ini kok dibawain kain jarik, kayak saya mau mati aja," kata Dodo kan begitu waktu mau tidur sebelum si Hadi itu mengalami mimpi tersebut. Pada keesokan harinya mereka bangun, memasak seperti biasa. Setelah sarapan mereka berkemas untuk melakukan aktivitas, yaitu nebangin pohon, mau digaji itu kan kayunya. Disitulah awal peristiwa yang tragis yang menimpa Dodo. Kejadian itu sangat tragis. Gimana ketika operator Shinsu-nya waktu itu kan nebang pohon di situ. Setelah mereka selesai sarapan, kegiatan nebang pohon. Nah, menebang pohon itu, si Hadi ini menjadi asisten Shinsu-nya ini di belakang. Lagi nebang pohon kan. Nah, si Dodo ini kerjaannya dia ngerantingin pohon yang sudah roboh. Nah, kala itu ini kejadian naas ini terjadi waktu si operator Shinsu itu menebang kayu. Rupanya arah robohnya kayu ini berbalik. Diprediksi tadinya kayu itu mau dirobohkan ke arah yang berlawanan dengan dimana ada Dodo di situ. Cuman
waktu itu kayu begitu liar, nggak bisa dikendalikan lagi kan robohnya. Set, kayu yang ditebang itu roboh mau mengarah ke arah Dodok, di mana Dodok ada di situ. Berteriaklah Hadi waktu itu kan, "Dodok, awas, kayu roboh!" Kata Hadi kan begitu. Belum sempat Dodok ini loncat, baru menengok begini ke arah kayu, bus, langsung menimpa Dodok kayu tersebut. Duh. Hadi saat itu menjerit, "Astagfirullahaladzim," kata Hadi kan. Langsung lari Hadi, operator senjata pun lari. Ketika lari, Hadi itu sudah tertimpa kayu. Nah, mereka kebingungan. Waduh, bagaimana ini? Sehingga ambil lagi Sinsun, potong kayu itu kan. Setelah dipotong, diangkat. Wah, rupanya ketika sudah kayu itu bisa diangkat dari tubuh Dodok itu, diangkatlah Dodok oleh Hadi itu. Tadi kan tengkurap begini, tertimpa kayu. Nah, diangkat dibalik wajahnya. Masya Allah, kata Hadi. Jadi mukanya Dodok itu sininya sudah hancur, kenyot. Darah itu keluar dari hidung, dari mulut, dari kuping. Waktu itu Dodok sudah tidak sadarkan diri. Dipanggil-panggil oleh Hadi. Nah, kata operator sensunya, "Hadi, kamu cepat lari cari bantuan." Seketika itu juga Hadi berlari keluar hutan itu menuju jalan untuk cari bantuan ke kampung terdekat. Berlari Hadi itu kan nggak ada mobil tuh, berlari. Baju ini penuh darah si Hadi ini, karena darah ketika dia membalikkan tubuhnya Dodok ini, darah kan menyembur tuh, jadi kemana-mana. Berlarilah Hadi. Di jalan itu bertemu dengan orang itu, Hadi sudah nggak mempedulikan lagi, dan orang itu heran melihat Dodok ini, melihat Hadi ini berlari dengan baju berlumuran darah. Mungkin heran kan. Setelah sampai di tempat bosnya di kampung terdekat situ, bos yang punya hutan itu kayu, nah, Hadi datang ke situ. "Oh, Pak, minta tolong Pak, minta tolong," kata Hadi. "Minta tolong apa?" kata bapaknya itu kan. "Anu, di sana Pak, di sana. Udah kamu tenang dulu, kamu bajunya banyak darah, kamu habis bunuh orang ya?" "Enggak Pak, enggak, saya enggak bunuh orang." "Terus ada apa?" "Saya minta tolong Pak, di sana, iya, tenang dulu." Lalu diambilkan air minum oleh bosnya itu, suruh minum Hadi. Setelah Hadi minum, tenang, baru dia bisa ngomong. "Jadi gimana? Kenapa kamu kok lari-lari dengan baju berlumuran darah?" kata bosnya itu kan, bos yang punya kayu hutan di situ. "Ini Pak, teman saya ketimpa kayu, keadaannya parah, jadi saya minta tolong bantuannya untuk membawa ke rumah sakit." "Oh ya sudah," kata bosnya. "Sekarang kamu balik lagi, nanti saya datang nyusul sana bawa mobil." Baliklah Hadi sampai tempat tadi. Datang bapak yang punya kayu itu, yang bosnya itu bawa mobil. Diangkatlah si Dodok ini, sudah tidak sadarkan diri, diangkat, dibawa ke dalam mobil, dibawa ke rumah sakit. Waktu itu pun yang memangku ini si Hadi, yang memangku Dodok ini di pangkunya. Sudahlah, sama Hadi dipanggil-panggil, jadi si Dodok ini sudah nggak sadarkan diri, sudah koma. Sampailah di rumah sakit. Ketika di rumah sakit, kala itu ditanya oleh dokternya, "Siapa keluarga yang mau bertanggung jawab ini?" "Saya," kata Hadi. "Dok, lakukan hal yang terbaik untuk keluarga saya ini," kata Hadi kan begitu. Setelah ditangani dokter, masuklah ke ruang instalasi gawat darurat. Masuk situ. Di situ sudah dipasang alat-alat macam-macam. Hadi pun melihat si Dodok ini sedih bukan kepala. Dia mengingat nanti dia mau menceritakan sama istrinya Dodok ini gimana, karena baru satu malam mereka berangkat dari rumah, sudah kejadian seperti ini. Hadi pun bingung kala itu. Dia harus ngomong bagaimana nanti dengan keluarganya, menceritakan bagaimana, gitu kan. Malam itu kan yang nungguin di rumah sakit itu pun Hadi tuh, yang nungguin di rumah sakit Hadi. Saking capeknya Hadi itu perasaan belum tidur. Dia telungkup begini di ranjang tempat Dodok dirawat itu. Perasaan Hadi dia belum tidur.
Nah, dalam perasaan itu seperti kayak mimpi dengan enggak gitulah ya, antara sadar dengan enggak itu. Jadi si Hadi ini perasaan dia berjalan ke toilet, mau berjalan ke toilet karena dia mau buang air kecil. Ketika berjalan di toilet, di belakang ini kok tiba-tiba Dodo ini mengikuti Hadi. Ketika mengikuti Hadi, si Hadi itu menengok ke belakang. Kok Hadi? Kok Dodo? Kata Hadi kan begitu. Cuman Hadi melihat Dodo itu seperti wajah yang sedih, orang yang lagi bersedih, pokoknya sedih. Air matanya itu menetes, tapi dia tidak ngomong. Si Dodo ini tidak ngomong apa-apa, cuman air matanya itu menetes. Dalam tatapannya seolah ingin menyampaikan pesan sama Hadi, tapi tidak kesampaian, tidak bisa bicara. Terus dalam hati Hadi itu berpikir, ini Dodo kenapa ya? Nah, ketika Hadi menoleh ke arah yang lain lagi, menoleh lagi ke arah si Dodo, Dodo sudah tidak ada di situ. Nah, ketika Dodo menghilang, saat itu juga dia dibangunkan oleh dokter. Mas, bangun. Dokter mau memeriksa kan? Memeriksa. Nah, rupanya ya itu tadi, dia kayak mimpi, kayak enggak gitu kan. Cuman dia masih enggak habis pikir tuh. Memang ketika dilihatnya si Dodo di tempat perawatannya itu, walaupun dia tidak bisa bicara, tidak bisa ngapa-ngapa, tapi air mata itu selalu keluar. Diseka air matanya oleh Hadi pakai tisu kan. Karena kala itu yang menungguin Hadi di situ. Hadi tidak tega pokoknya melihat Dodo ini. Tisu. Selama satu malam satu hari lah dirawat di rumah sakit itu. Keesokan harinya sekitar jam 3, ketika dokter mau memeriksa, Hadi bertanya kepada dokter, "Dok, bagaimana dengan keluarga saya ini?" Kata dokter, "Mas, ini sudah parah. Yang saya takutkan ini darah yang dari luka itu dia sudah masuk ke paru-paru, sehingga darah itu dari hidung itu setiap malam itu satu kantong plastik. Nah, kata dokter itu darah masuk ke paru-paru. Nah, cairan ini kan penuh, jadi dia gagal napas, ditakutkan gitu kan." Kata si Hadi, "Dok, lakukan yang terbaik pokoknya untuk keluarga saya. Ya, cuman kami hanya bisa berusaha, tapi untuk masalah yang lainnya kita serahkan sama Allah." Nah, ketika tepat pada pukul waktu itu jam 4:30, karena merasa tidak ada perubahan, Hadi mengambil inisiatif mau membawa Dodo ke rumah sakit yang lebih fasilitasnya lengkap. Hadi bicara sama dokter, "Dok, tolong kasih rujukan, saya mau bawa keluarga saya untuk ke rumah sakit di daerah Bandar Lampung." Waktu itu, nah kata dokter, "Mas, jadi begini ya, ini bukan saya nakut-nakutin, saya ngelihat kondisi pasien. Kalau Mas nekat merujuk dan mau membawa ke rumah sakit Bandar Lampung, ini maaf Mas, kalau sampean nekat membawa saudara sampean ini ke daerah Bandar Lampung, belum nyampe Bandar Lampung, ini saya bukan mendahuluin kehendak ini ya Mas ya, kayaknya ini nggak bisa bertahan lama Mas. Kalau saran saya lebih baik sampean bacain surat Yasin atau apa sama ini saudaramu ini, terus didoain apalah." Kata dokternya begitu. Nah, saat itu seperti tersambar petir Hadi kan, das, wah, sudah lemas dia. Tapi apalah daya, akhirnya Hadi menurutin apa kata dokter, karena melihat apa itu alat-alat itu sudah denyut, apa yang itu sudah melemah semua memang waktu itu, yang di alat-alat itu kan. Akhirnya bacalah Yasin si Hadi ini, surat Yasin. Ketika Hadi membaca surat Yasin, si Dodo ini rupanya mengeluarkan air mata lagi, diseka lagi. Tepat pada pukul 5 sore, tangan Hadi itu dipegang oleh Dodo tiba-tiba, kencang, erat sekali genggamannya,
berat sekali, sambil matanya itu mengeluarkan air mata. Waktu itu Hadi sudah nggak karu-karuan pikirannya. Nah, setelah beberapa saat tangan itu dipegang, akhirnya tangan itu lepas dengan pelan-pelan. Seiring lepasnya tangan Dodok memegang tangan Hadi, rupanya Dodok ini sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia. Saat itu juga Hadi berdiri mau keluar mengasih kabar keluarganya, terjatuh dia di lantai. Sampai 3 kali bangun terjatuh lagi. Akhirnya dia menangis sejadi-jadinya di situ. Perasaan sudah bercampur aduk. Karena apa? Teman satu desa yang merantau bareng niatnya mau mencari uang hanya 1 malam, semuanya sudah berubah menjadi cerita pilu yang mengharukan. Itulah kisah Dodok dengan Hadi, sepasang teman sejati yang akhirnya berniat mau mencari rezeki, tapi maut menjemput di mana tempat. Maka dari itu persiapkanlah diri kita untuk menjemput maut itu kapan akan datang, karena kita tidak akan tahu kapan maut itu akan datang. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah amal-amal baik, amal kebaikan, selalu berbuat baik dimanapun tempat, dan selalu menebarkan kebaikan. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah, dihindarkan dari semua mara bahaya, dan ketika kita menjelang maut pun semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih untuk sobat-sobat semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.